Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin ila an qala. Ar-rabi'atu al-hirsu. Harus hati-hati dengan kawan-kawan yang punya sifat al-hirsu, tamak. Maka kata Imam Ghazali, fala tas'ab, maka janganlah tas'ab, bersahabat engkau harisan terhadap orang yang tamak alat dunia, terhadap dunia. Apa yang dikhawatirkan? Fasuhbatul haris ala dunya summun qatilun. Fasuhbatu, maka bersahabat dengan orang yang al-haris, tamak alat dunia, terhadap dunia, adalah summun qatilun, racun yang mematikan. Limadza li'anna tiba'a, karena tabiat mayoritas manusia itu majbulatun terhipnotis alat tasyabuhi, untuk mengikuti, wal iqtida, atau menyamai. Diulang, untuk tasyabuh, menyamai, wal iqtida, dan mengikuti, bihi, pada al-haris. Iya kan? Nah, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, bahwa punya sahabat yang baik akan mendatangkan kebaikan, punya sahabat yang buruk akan mendatangkan keburukan pula pada akhirnya. Bal at-taba'u yasriku min at-tab'i min haitsu la tadri. Bal, bahkan at-tab'u, tabiat manusia itu terkadang yasriku, mencuri, minat tab'i, dari tabiat orang lain, min haitsu, dengan kiranya, la tadri, kau tidak mengetahui. Artinya tanpa disadari terkadang tabiat kita itu ikut dengan tabiat orang lain, itu tanpa disadari seperti itu. Maka famujalasatul haris tazidu fi hirsika, maka berkawan dengan orang yang al-haris, tamak pada dunia, itu tazidu, akan menambahkan fi hirsika, di dalam ketamakanmu sendiri. Tapi sebaliknya, wa mujalasatuz zaid, berteman dengan orang yang zuhud, itu akan tazidu, menambahkan fi zuhdika, di dalam kezuhudanmu. Yang kelima, as-sidqu, perhatikan kawan itu jujur atau tidak. Sehingga kata Imam Ghazali, fala tashab kadzaban, janganlah berkawan dengan kadzab, orang yang suka berbohong. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, minhu, dari orang yang suka berbohong itu. Apalagi ada aja gangguannya. Coba dikondisikan terlebih dahulu itu, agar tidak mengganggu perjalanan proses belajar mengajar. Ayo, jihad fisabilillah. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, minhu, dari orang yang suka berbohong itu, ala gururin, itu berada pada gurur, tipu daya. Fa innahu, karena sesungguhnya kadzab, orang yang suka berbohong itu, mislus sarab, seperti fata morgana. Fata morgana tahu? Di padang pasir sedang kehausan, terkadang-kadang melihat apapun itu seperti apa? Seperti air. Wih, ada air, dikejar ternyata enggak ada. Melihat sebelah sana, ada air, kejar lagi ternyata enggak ada. Wah, di sana ada kolam renang. Lari, enggak ada kolam renang. Kayak film Tom and Jerry kan begitu. Fata morgana. Ya begitulah gambaran-gambaran orang yang suka berbohong. Artinya kamu juga tertipu dengan orang yang suka bohong itu. Secara tidak langsung kau pun tertipu dengan mereka.
yuqarribu minka al-ba'id. Al-kadzdzab, orang yang berbohong itu yuqarribu, terkadang mendekatkan diri siapa kadzdzab, minka, untukmu al-ba'ida, sesuatu yang jauh. Sehingga orang kadzdzab itu suka begitu. Sesuatu yang jauh aja dianggapnya dekat, dekat aja kadang-kadang dianggapnya jauh. Itu tukang bohongnya begitu tuh. Gampang kayak di dalam kitab Usfuriyah, bersahabat dengan tukang bohong ini berbahaya. Ada seorang yang munafik, tukang bohong. Dia itu terkenal dengan kebohongannya sehingga tidak ada yang mau mendekatinya. Tapi ada yang berbohong saat itu dalam kitab Usfuriyah. Ada yang kena dibohongi lah oleh orang ini. Wih, Masya Allah, kamu ini kepercayaan bapak saya. Jol kenalan bapak saya. Di orang ini bingung. Loh, sebentar. Kamu ini siapa? Saya ini nggak kenal kamu. Lah, itulah. Karena kau ini adalah orang yang dipercaya oleh bapak saya. Saya memang tidak pernah mengenalmu. Tapi saya ingat wajahmu karena bapak saya sering cerita tentangmu itu. Iya ngikut Akhirnya diajaklah kemana? Ke kafe. Makan. Ke kafe. Hampir persis ini dengan film DKI Jakarta, Dono Kasino Indro. Akhirnya apa? Si orang ini kebawa lah. Kemana? Ke kafe itu atau ke mana? Restoran. So, silahkan kamu makan apa, saya pengen ngasih hadiah, saya traktir deh. Udayifukal an, saya akan mentraktir kamu hari ini. So, sebebas-bebasnya kamu makan apa saja. Padahal si kadzdzab ini hoyong dahar gitu. Selapar. Akhirnya dia makan. Dan si kadzdzab ini makan yang mahal-mahal, cari yang enak-enak, yang mahal-mahal. Apa yang dipesan? Kambing guling, kepala kambing, sate kambing. Yang enak-enak, yang mahal-mahal diambil, dimakan. Selesai makan, si kadzdzab ini bilang, punten ya, saya mau ke belakang dulu sebentar saja, tunggu di sini. Ya. Akhirnya ternyata bukannya dia keluar untuk melaksanakan hajatnya atau keperluannya, ternyata pulang, pergi. Tuh. Akhirnya ketika si orang yang dibohong ini mau keluar, ditarik sama siapa? Sama pelayan. Sebentar Pak. Mau kemana? Ini bilnya. Loh, bil apa? Saya ini kan ditraktir. Saya nggak mau tahu Anda mau ditraktir atau tidak. Yang penting kamu bayar. Nih, struknya. Akhirnya seorang ini dibohongi. Nah, berbahayanya kalian dekat-dekat dengan teman yang tukang bohong itu di sini. Khawatir kamu dibohongi juga. Karena biasanya orang dibohongi itu nggak sadar, Pak. Nggak sadar dibohongi. Maka jangan sembarang-barang. Pada akhirnya mencari apa? Mencari kawan. Yang dekat kadang-kadang jadi jauh, yang jauh kadang-kadang jadi dekat. Lah itu contohnya tuh. Dibohongi ngaku dekat. Ih, Masya Allah, kamu ini kepercayaan bapak saya. Bapakmu. Wa yubaidu minka al-qarib, dan menjauhkan siapa kadzdzab minka darimu al-qarib, orang yang dekat. Nih, orang suka bohong itu begitu. Teman dekat aja kadang-kadang bisa jadi jauh gara-gara si kadzdzab. Yang jauh aja kadang-kadang bisa jadi dekat gara-gara siapa? Gara-gara si kadzdzab. Maka jangan pilih orang-orang yang suka berbohong untuk menjadi teman. Wala allaka ta'damu ijtima'a hadil khisali fi sukanil madaris wal masajid fa'alaika bi ahdi amrayni imma al-uzlatu wal infiradu fa fiha salamatuka. Wala allaka, dan andaikan engkau ta'damu, tidak menemukan siapa engkau, ijtima'a hadil khisal, ya, kumpulan sifat-sifat temanmu ini. Ijtima'a, kumpulan teman sifat-sifat temanmu ini. Fi sukanil madaris, di tempat-tempat belajar, wal masajid, atau di masjid-masjid. Fa'alaika, maka wajib bagimu untuk memilih bi ahadi amro ini, salah satu dari keduanya. Mana? Al-uzlah, mengasingkan diri, wal infirad, dan menyendiri. Pilih dua tuh, mau menyendiri apa
mengasingkan diri. Itu kalau memang nggak ditemuin. Tapi saya kira, wah ini santri ini orang-orang jujur semua. Dia kalau menyendiri itu nggak baik. Orang-orang jujur, orang-orang baik semua kok. Masa menyendiri, nggak baik. Tapi kalau ini tidak ada sama sekali, nggak ada yang jujur, bohong semua, tukang bohong semua, maka lebih baik uzlah atau infirad. Fafiha salamatuka, karena di dalam uzlah atau infirad itu ada salamatuka, keselamatanmu di dalamnya. Wa imma an takuna mukhalafatuka ma'asyurakaika biqadri khisalihim. Bi antalama annal ukhuwata salah satun. Wa imma ataupun antakuna hendaknya ada apa mukhalafatuka pergaulanmu ma'asyurakaika dengan sahabat-sahabatmu biqadri khisalihim dengan ukuran sifat-sifat mereka. Bi'an dengan hendaknya tak lama kau mengetahui anal ukhuwata bahwa persaudaraan, pertemanan itu salah satu, ada 3. 1, akhun li akhiratika. Ada saudara untuk akhiratmu. Wa akhun li dunyaka, dan saudara untuk duniamu. Wa akhun li tastaknisa, dan saudara untuk membuat kau tenang. Mana akhun li akhiratika? Saudara untuk akhiratmu adalah fala turai. Maka janganlah turai kau menjaga fihi di dalam akhun li akhiratika illa adina, terkecuali agama. Artinya dalam persahabatan itu, kalau memang untuk akhirat, ya, cari memang teman-teman yang dalam perbincangannya, percakapannya, tidak ada yang diucapkan terkecuali agama lagi, akhirat lagi, akhirat lagi, akhirat lagi, akhirat lagi. Nggak ada urusan-urusan berbicara tentang jabatan, tidak ada perbincangan tentang dunia. Hanya untuk apa? Akhirat saja. Maka itu adalah akhun li akhiratika, saudara dalam akhiratmu. Yang kedua, akhul lid dunyaka, saudara untuk duniamu. Fala turai fihi, maka janganlah turai kau menjaga fihi di dalam akhul lid dunyaka illa al khuluqa al hasana, terkecuali akhlak-akhlak yang baik. Artinya ketika kita menemukan ada kawan-kawan yang pada akhirnya membicarakan tentang masalah dunia dan dunia, maka jangan kau jaga sesuatu apapun terkecuali akhlak kamu yang baik. Artinya tetap konsisten untuk apa? Untuk selalu akhirat yang dituju. Jangan ke bawah arus, paham? Karena pasti akan kau temukan teman-teman yang perbincangannya itu dunia terus. Ada itu. Jabatan. Kerudung. Panas. Awas, kalau tujuan kamu akhirat, awas, al-khuluq al-hasan. Harus dijaga apa? Akhlak yang baiknya. Jangan terbawa arus dengan teman-teman dunia. Wa akhun, dan kawan-kawan yang litas taknisa, agar menjadi tenang siapa engkau bi dengan kawan tersebut. Mana teman-teman yang suka sendagurau, hahi. Kan ketika kita punya teman-teman yang suka hahi, kan kitanya juga ikut hahi. Yang tadinya gundah gulana pun hilang karena punya teman hahi. Lagi pusing pun hilang. Maka fala turai fihi, maka jangan kau jaga fihi di dalam akhunitas taknisa bihi illa as-salamata, terkecuali selamat min syarrihi, dari keburukannya, wa fitnatihi, dan fitnahnya, wa khubsihi, dan kejahatannya. Dan karena terkadang orang-orang teman-teman kita yang suka hahi itu, terkadang ada saja bahasa-bahasa yang pada akhirnya menyakitkan. Nah, ketika ada bahasa menyakitkan itu, apa yang harus kita jaga? Awas, hati-hati, kitanya jangan ikut ikutan. Paham? Gitu. Dari 3 hal ini, mana yang baik? Akhun li akhiratika. Tapi bukan berarti kemudian kita menjauhi akhun li dunia. Dan jangan juga menjauhi teman-teman yang akhun li tastaknisabihi. Biar apa? Biar hidup kita balance. Hanya saja diberikan nih cara-caranya oleh Imam Ghazali. Kalau kamu bertemu dengan teman-teman yang akhirat, yang bicaranya tentang akhirat, ya sudah, fokus dengan akhiratmu saja.
Tapi ketika kamu bertemu dengan teman-teman yang bicarakan tentang dunia saja, maka kamu harus menjaga apa? Awas, akhlakul karimahnya dijaga, jangan sampai kemudian pada akhirnya terbius dengan ucapannya. Yang ketiga, kalau ada orang-orang atau teman-teman yang suka berkelakar, senda gurau, canda tawa dan sebagainya, itu juga kamu harus jaga. Apa yang dijaga? Di antaranya, awas jangan ikut-ikutan keburukannya. Awas jangan ikut-ikutan dengan fitnah-fitnahnya. Kadang-kadang jahil dan sebagainya. Tapi dengan jahilnya teman kadang-kadang kita bisa hai-hai kan. Tapi jangan ikut-ikutan. Jahil itu tidak semuanya bisa. Kadang-kadang dengan jahil kita ada orang yang tersakiti. Tapi karena memang orang itu dilahirkannya untuk senda gurau mungkin. Jadi sekalipun dia cekakak-cekikik juga mungkin kayaknya nggak bikin sakit hati. Tapi kalau pada akhirnya kamu dilahirkan menjadi seorang ulama, jangan cekakak-cekikik terus. Gak baik, bisa orang itu sakit hati. Gitu ya, semua itu didasari karena kodratnya Allah. Ada kan teman yang suka hai-hai, tapi kita gak sakit hati. Ya karena memang dia dilahirkannya cuma hai-hai dulu mungkin. Wan nasu salah satu. Manusia itu ada 3 golongan. Dalam hal perkawanan, pertemanan, teman itu terkadang ada 3 hal. Ahaduhum salah satu di antara 3 golongan itu masaluhu perumpamaannya itu masalul gida seperti makanan pokok. Layustagna tidaklah layustagna anhu tidak bisa dilepaskan. Layustagna tidak bisa dilepaskan apa al-gida anhu darinya nas. Ada orang itu sifatnya tuh kayak makanan pokok. Iya, aku tidak bisa jauh dengannya. Kenapa? Karena dia itu selalu membuat aku bahagia dan buat aku selalu tersenyum dengan nasihatnya, dengan senda guraunya yang indah. Aku tidak bisa lepas dengannya karena dia tuh kayak makanan. Makanan apa? Makanan pokok. Wal akharu, dan yang lainnya masalah perumpamaannya masalah dawa seperti apa? Seperti obat. Yuhtaju ilaihi, yang dibutuhkan olehnya fi waktin, di beberapa waktu, duna waktin, tidak di setiap waktu. Ya, orang yang suka komedi, ya kan, temannya suka komedi, itu kan tidak dibutuhkan tiap waktu. Iya kan, hanya beberapa waktu saja kita butuh dengan teman-teman yang suka berkelakar itu. Ya, teman-teman yang suka apa dengan komedinya. Kita tuh butuh beberapa waktu saja. Kalau ada ditemukan teman yang seperti ini, obat Bodrexin. Tapi ada juga al-akharu yang lainnya masalah perumpamaannya masalah penyakit. Seperti penyakit di mana la yuhtaju ilaihi qattu, tidak diharapkan, tidak dibutuhkan ilaihi baginya qattu sama sekali, tidak diharapkan untuk datang. Iya, mana udah jahat, jahil, nyebelin, ngeselin, hanya kawe orang teh boga batur kos gitu. Nah, ini temen yang kayak begini nih, yang tidak diharapkan untuk kedatangannya nih. Apa disebutnya? Penyakit. Maka kalau datang teman-teman yang kayak penyakit ini, kamu harus punya teman-teman yang memang jadi apa? Jadi dawa, jadi obat. Ya, cari teman-teman yang suka jadi obat yang mana. Sekalipun kita kadang-kadang punya teman kayak penyakit. Kita punya teman kayak penyakit, kita juga punya teman kayak obat, kita juga punya teman kayak apa? Kayak makanan pokok. Nih makanan pokok ini jangan ditinggalin nih. Wajib ini. Nasi itu wajib. Sebab kalau nggak makan nasi nggak makan. Oh iya, orang Indonesia itu nggak makan kalau nggak pakai nasi. Iya kan? Tuh. Makan bubur aja harus pakai. Makan bubur pakai nasi. Oke lah kalau batagor oke lah, saya wajari itu, ya kan. Somai pakai nasi, cuma gimana ya rasanya ya? Kalau somai pakai nasi rada gitu. Ada itu, nggak usah disebut ya.
Sebut nggak nih? Kawan saya, pokoknya kawan saya. Kalian yang nggak boleh begitu, saya mah nggak apa-apa. Kalian nggak usah ikut-ikutan. Walakinnal abda, akan tetapi al abda, seorang hamba itu terkadang yubtala, diberi ujian siapa hamba bi dengan penyakit itu. Wa wa alladzi la unsa fi wala nafa. Wa dan bermula Adda itu alladzi yang mana la unsa tidak ada baiknya fihi dalam da wala naf'a, dan tidak ada manfaatnya dalam da. Ya namanya penyakit, nggak datengin kebahagiaan, nggak ngedatengin manfaat. Iya kan, namanya dia penyakit. Ya begitu. Fatajibu madaratuhu ilal khalas. Fatajibu madaratuhu ilal khalas minhu, fatajibu maka wajib apa madaratuhu, ya, usahanya siapa man ilal khalasi untuk menjauhi minhu daripada da tersebut, ya. Wa fi musyahadati faidatun azimatun, tapi jangan dikira nggak ada manfaat loh ya, kata Imam Ghazali, ada manfaatnya loh. Temen yang kayak penyakit ini ada manfaatnya loh. Justru kita ini bisa belajar dengan temen yang kayak penyakit itu. Iya. Ya, temen yang kayak mencret itu jadi bisa jadi banyak ilmu loh dari dia. Gak percaya? Coba lihat nih kata Imam Ghazali. Wa fi musyahadati, tapi di dalam melihatnya sidda, temen yang kayak penyakit ini, faidatun azimatun, ada manfaat yang sangat besar. Jadi melihatnya saja itu ada manfaat yang besar, Ustaz. Ada manfaat yang besar itu. Itu pun in wufikta laha. Itu pun jika wufikta, kau diberikan taufik laha untuk mendapatkan faidah tersebut. Ya, kalau dikasih taufik, dikasih pertolongan oleh Allah untuk mempelajari itu sih bagus-bagus saja. Ada pelajaran kan? Ketika teman itu kayak penyakit itu, nakal, badung, bangor, wah, pokoknya nggak ketulungan lah, kenakalnya nggak ketulungan. Itu sebenarnya ada manfaat yang besar, ada pelajaran besar loh di saat itu. Nggak sadar aja kita dengan apa? Dengan pelajaran itu. Maka wa antusyahida min khabaisi ahwali wa af'alihi ma tastaqbihu fatajtanibu. Tuh, itu manfaatnya tuh. Ya kan? Ngerti kan? Manfaatnya yaitu antusyahida, hendaknya kau melihat min khabaisi ahwalihi, dari buruk-buruk tingkah lakunya sidda, wa af'alihi, dan lelakonnya sidda, ya, ma tastakbihu, pada sesuatu yang tastakbihu kau anggap buruk pada ma, fatajtanibu, maka kau menjauhi ma tastakbihu itu. Itu pun kalau diberikan taufik. Tapi kadang-kadang kitanya ikut-ikutan, Pak. Ada temen bangor, bawong, bandel, apalagi. Wes pokoknya sifat nakal terpenuh, pokoknya udah di dalam dirinya tuh. Nah, kita ini kan punya hati nurani, Pak. Punya hati minimal ada yang bersihnya lah. Ketika kita lihat ini badung, nakal dan sebagainya, kan kita bisa melihat, oh ini perkara ini nggak baik nih. Perkara ini nggak begitu bagus untuk saya lakukan ini. Sehingga ketika kita sadar dengan keburukan itu, kita bisa saja menjauhi sifat itu kan. Bukan menjauhi orangnya, tapi menjauhi sifatnya. Tapi terkadang kita nggak begitu, kitanya ikut-ikutan. Nah ini nggak dikasih taufik nih begini nih, nggak dapat taufik dari Allah. Kejem kan? Ini kata-kata siapa? Kata Imam Ghazali, bukan kata saya loh, Pak. Nanti dianggapnya kalau kata saya nyindir.
Bukan kata saya cuma bacain doang. Nah, bacain dan ngejelasin yang memang butuh dijelaskan. Maka apa kata Imam Ghazali? Fasa'id, maka orang yang bahagia adalah, orang yang beruntung itu adalah man wa'idha, orang yang diberikan nasihat digoiri oleh orang lain. Tanpa apa? Tanpa dinasihati. Mendapatkan nasihat, tapi nasihat itu tanpa dinasihati. Bisa nggak? Bisa. Loh, emang ada dapat nasihat, dinasihati tanpa nasihat? Bisa? Bisa. Kalau dapat taufik. Loh iya, contoh misalnya ada bocah nih, ada bocah. Bocah ini manggil Ustadz Irfan nggak pakai Ustadz. Pan, pada kemana? Nah, tuh. Anun sadar, astagfirullahaladzim, itu orang nggak sopan banget manggil Ustadz Irfan pakai pan, partai melen. Astagfirullahaladzim, ini kurang ajar. Sadar kan? Nah pertanyaannya, apakah Anun itu akan mengikutinya ataukah tidak? Kalau ngikutin nggak dapat taufik. Kalau nggak ngikutin, sadar dengan keburukan itu, maka Anun mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar, astagfirullah, ini nggak baik ini. Saya tidak boleh melakukannya. Nah, itu namanya dia dapat nasihat, ya, dia dapat nasihat tanpa kemudian ada yang menasehati. Nah, orang yang seperti ini orang yang sangat beruntung dan sangat berbahagia di dunia wal akhirah, di dunia dan akhiratnya. Bahagia banget orang kayak begini. Gak percaya. Udah percaya aja mau kata Imam Ghazali. Tapi iya kan? Iya. Antara dua tuh Teh Hasna. Teh Hasna tinggal pilih nanti. Kalau nemuin temen yang rada capruk gitu. Dua pilihan, mau ngikutin apa enggak? Kalau ngikutin berarti enggak dapat taufiknya Allah. Kalau enggak ngikut, berarti dapat taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal pilih, ya. Tapi iya juga ya. Sebab apa? Wal mu'minu mir'atul mu'min. Sebab orang yang beriman itu adalah kacanya orang yang beriman. Begini. Baik buruknya kita itu bisa dilihat dari mana? Dari orang lain loh. Kita bisa lihat baik diri kita dan bisa melihat buruk diri kita itu lewat kaca orang lain. Contoh misalnya, ketika kita melihat sesuatu yang pada akhirnya teman kita lakukan dan yang dilakukannya itu buruk, kita anggap buruk. Ternyata kita pun pernah melakukannya. Berarti kita apa? Buruk, Pak. Iya kan? Contoh misalnya kita ngelihat teman kita bohong, tukang bohong. Tukang bohong. Padahal kita juga sama tukang bohong. Buruk kan kita? Buruk. Tapi kita misalnya, ini juga nggak boleh tapi ya. Mengacap baik itu juga nggak boleh juga. Nanti ada anggapan di kita baik. Ya minimal begini, kalau melihat teman, rajin belajarnya. Dilihat juga diri kita, saya juga rajin belajarnya. Alhamdulillah. Berarti sama, saya berarti orang baik. Jangan, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Saya ini orang baik. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wa qila li Isa alaihi salam, pernah ditanya li Isa kepada Nabi Isa alaihi salam. Man addabaka? Siapakah addaba yang mengajarkan adabkah terhadap wahai Nabi Isa? Jawabannya apa? Ma addabani ahadun. Tidaklah adaba mengajarkan adab di kepadaku ahadun, siapa seseorang. Tidak ada seorang pun yang pernah mengajarkan adab kepada saya. Tapi walakin akan tetapi ra'aitu, aku melihat jahlal jahili, kebodohannya orang bodoh. Ketika aku melihat kebodohannya orang bodoh, fajatanabtu, maka aku jauhi jahlal jahil, itu kebodohan itu akan aku jauhi. Sadar Nabi Isa dapat taufik dari Allah. Nabi lah kita ngikut. Walaqad shadaqa nabiyina wa alaihi salatu wassalam, dan sungguh benar ucapannya baginda Nabi ala nabiyina, atas nabi kita Nabi Muhammad. Falaw ijtanaba nas, maka kalaulah ijtanaba menjauhi siapa annas terhadap sesuatu yang mana yakrahuna,
Membenci siapa annas? Pada min ghairihim, dari selainnya mereka. Maka lakamulat, maka sempurnalah apa adabuhum, adab mereka. Wastagnau, maka cukuplah bagi mereka adil muadibin, dari orang-orang yang mendidiknya. Tuh. Kalau orang itu tahu, sadar dengan apa yang diperbuat oleh orang lain itu buruk, kemudian kita tahu akan keburukan itu, dan kita coba untuk menjauhi keburukan itu, maka sesungguhnya dia tidak butuh kepada para muadib, tidak butuh kepada orang-orang yang mengajarkan adab kepadanya. Itu kata baginda Nabi. Jadi kalau kita pengen belajar adab itu lihat apa? Lihat orang lain. Bukan untuk menilai buruk, tapi untuk diambil pelajaran dari keburukan itu, agar senantiasa keburukan itu tidak menempel pada diri kita. Nah, jadi teman body direction itu ada manfaat, buat teman body direction. Teman yang seperti penyakit itu ada manfaatnya. Makanya kita harus cari teman-teman body direction, teman-teman kayak obat juga. Nah, al-wadhifatus tsaniyah. Tugas yang kedua adalah mura'atu huquqis suhbati, menjaga hak-hak persahabatan. Kalau kalian punya sahabat, jaga hak-haknya. Famahma in aqaddat asyirkatu, maka ketika atau kapanpun in aqaddat terjalin apa al asyirkatu, persahabatan antara kedua orang, wantazamat, dan terorganisir dengan rapih, ya, bainaka, antara dirimu, wa baina syarikika, dan di antara kawanmu, asuhbatu, apa persahabatan, fa'alaika hukukun, maka wajib bagimu apa hukukun, hak-hak yang yujibu, mewajibkan pada hak-hak tersebut apa aqdus suhbati, ikatan persahabatan. Seketika persahabatan itu sudah terjalin, seketika persahabatan itu sudah menguat, maka ada hal-hal yang harus kita jaga dalam persahabatan itu. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan dalam persahabatan itu. Wa fil qiyami biha adabun, dan di dalam pelaksanaan biha, hukuk, hak-hak tersebut, adabun, bermula adab-adabnya. Ada adab-adab dalam pelaksanaan hak-hak, dalam melakukan kewajiban-kewajiban dalam persahabatan itu ada adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul yadaini tagsilu ihdahuma al-ukhra. Tuh, persahabatan harus seperti itu. Masalul akhawaini, perumpamaan dua kawan, ya, dua teman yang saling bersahabat. Itu masalul yadaini, seumpama al yadaini, dua tangan, tagsilu, yang mencuci apa ihdahuma, salah satu dari dua tangan tersebut, al-ukhra, pada yang lainnya. Artinya saling apa? Saling menjaga. Oh, kawan saya ini tangan yang sebelah kiri kotor, maka sebelah kanan ambil sabun kemudian mencucinya. Tuh. Ada yang salah dari tangan kiri, maka tangan kanan membersihkannya. Ada kotoran di tangan kanan, di tangan kiri, maka tangan kanan membersihkannya. Itulah sahabat sejati. Masalul ukhwaini, masalul yadaini tagsilu ihdahuma al-ukhra. Itu sahabat yang baik itu. Saling menjaga, saling menghormati, saling memahami, lain saling nengel, Pak. Ima boga batur saling nengelan, Aisyah kehet goblok doang, ulah gitu atuh dah boga batur teh menang kitu. Kudu apa? Masya Allah, sayang, sini sayang, cintaku, sini cintaku. Kernaon didinya teh keur ngomongan sia siap bro. Teman itu harus saling menjaga. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam
Dan pernah masuk siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajamatan pada sebuah hutan. Kemudian fajatana, kemudian mematik siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minha, pada hutan tersebut siwakaini, dua siwak. Dua kayu siwak. Ahadu, masalah satu daripada dua siwak tersebut muwajun, bengkok. Wal akharu, dan yang lainnya mustaqimun, lurus. Yang namanya siwak itu kan enggak semuanya lurus ya Bu Haji ya. Ada aja yang bengkok-bengkoknya. Nabi Muhammad motong, memetik dua tangkai atau dua kayu siwak. Yang satunya bengkok, yang satunya panjang lurus. Wa kana ma'ahu ba'du ashabi, dan ada ma'ahu bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa ba'du ashabi? Sebagian sahabat-sahabatnya. Ternyata baginda Nabi pergi itu saat itu tidak sendirian, tapi bersama sahabat-sahabatnya. Fa'atagul mustaqim. Kemudian fa'ata, memberikan siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ba'du ashabi al mustaqim, kayu yang lurus. Nabi tidak memberikan kayu yang bengkok, tapi Nabi memberikan kayu yang lurus. Nah, ini juga menjadi apa? Menjadi tolak ukurnya kita dalam persahabatan. Kalau mau ngasih kepada teman itu, kasih yang terbaik. Jangan kasih yang jeleknya, tapi kasih yang terbaik. Kalau Nabi saja memberikan yang lurus dari siwak itu, maka apa kemudian kita sebagai umatnya kita kasih yang jelek pada sahabat-sahabatnya. Wa amsaka li nafsi al-mu'wajjah, dan memegang siapa baginda Nabi li nafsi untuk dirinya al-mu'wajjah, kayu yang bengkok. Faqala ya Rasulullah, kemudian berkata siapa ba'du ashabi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka ahaqqu minni bil mustaqim. Ini luar biasanya lagi sahabat Nabi. Sesungguhnya engkau ahaqqu, lebih berhak, minni, daripada diriku, bil mustaqim, untuk kayu yang lurus ini ya Rasulullah. Nah, ya sahabatnya juga nanti kalau punya, nih kalau kalian menjadi sahabat dari kawan kita, kitanya juga kudu paham. Ya, kawan ngasih misalnya seblak, teman mah cuma ngambil sepertiga dari seblaknya saja, dikasih ke temannya. Ini temannya nih, kalian sebagai temannya, kamu juga harus paham. Oh makasih banyak ya, eta dibeakeun Pak kabehanana teh. Eta batur teboga ka era eta ngaranna ya. Nah, contoh nih sahabat baginda Nabi, ketika baginda Nabi memberikan kayunya yang lurus, Nabi Muhammad sahabat Nabi mengatakan apa? Ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk mendapatkan yang lurus ya Rasulullah. Justru saya berhak mendapatkan yang bengkok ini. Kamu bilang dong ke teman kamu sebagai kawannya, Masya Allah, terima kasih banyak atas seblak yang kau berikan. Kenapa kau memakan sepertiganya saja? Sesungguhnya yang berhak untuk mendapatkan sebagian daripada sepertiga itu adalah engkau. Kitanya juga harus paham juga apa? Udahlah kalau gitu, yuk kita makan bareng-bareng aja. Tuh, itu namanya persahabatan yang bagus, baik, luar biasa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka berkata siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min sha'ibin yas'abu sha'iban walau sa'atan min nahari illa wa yus'alu an sahabati." Mati dalam min sha'ibin, daripada sha'ibin seorang sahabat yas'abu yang menemani sahiban kawannya, walau sa'atan, walaupun sekejap saja, min naharin, di siang hari, illa, terkecuali wa yus'alu, ia akan ditanya, an suhbatihi, dari persahabatannya, hal apakah aqama, ia melaksanakan fiha, di dalam persahabatan itu, hak Allah, hak-hak Allah, au adha'ahu, atau menyepelekan hak Allah itu. Nanti di yaumul qiyamah, ya, persahabatan itu akan ditanya oleh Allah. Apakah kemudian kau sebagai sahabat yang memberikan hak-hak Allah atau tidak? Karena hak Allah itu diantaranya kan kebaikan, melakukan kebaikan kepada orang lain. Apakah kau melakukan kebaikan atau tidak kepada kawan kamu nanti? Itu yaumul qiyamah akan ditanya, sudah, awas. Nah, kalau punya makanan tuh bagi dengan pelit, medit, kopet. Bagi. Illa wa yus'alu, terkecuali wa yus'alu, akan ditanya siapa si sahib an suhbati, tentang pertemanannya,
Hal apakah aqoma melaksanakan siapa sahib fiha dalam persahabatan itu haqqallahi hak Allah atau menyia-nyiakan, menyepelekan siapa sahib pada sahib yang lainnya, kepada hak Allah, pada hak Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mastahaba isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala arfaqahuma bi sahibihi. Tidaklah dianggap bersahabat. Mastahaba tidaklah dianggap bersahabat siapa isnani dua orang yang bersahabat. Qattu sama sekali. Illa terkecuali wa kana ada siapa ahabbuhuma orang yang paling dicintai huma dari keduanya. Ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Arfaqa itu yang paling lembut bisahibihi kepada kawan-kawannya. Tuh, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah persahabatan kata baginda Nabi adalah mereka yang begitu lembut, begitu baik, ya, begitu halus, begitu sopan terhadap kawan-kawannya yang lain. Wa adabu suhbati al-isaru bil mal wallahu a'lam bissawab. Sesuai ya, kemarin kita berhenti di jam 12, sekarang di jam 1. Siap-siap besok hari. Per 30 menit aja nambahnya ya, per 30 menit. Gitu ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.